Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Dengan sepenuh hati kita angkat tembang syukur seraya sujud dan menyembah. Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, kumohon berkat-Mu. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di dalam gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa,
tema ibadah hari ini adalah nantikanlah Dia dengan sukacita. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Mari kita simak beberapa tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ini. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent 4 diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan tema Nantikanlah Dia dalam Ketaatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Evelyn Yudiarti pada pukul 7.30 dan 10.00. Kebaktian Malam Natal pertama diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 dengan tema Merayakan Kepedulian Allah pada Dunia. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan pada pukul 17.00 dan 20.00. Kebaktian Natal kedua diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi dengan tema Yesus lahir menghadirkan sukacita. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Kebaktian Natal kedua ini akan dikemas dalam bentuk drama musical dengan judul A Day Before Christmas. Mari hadir dan saksikan bersama di GKI Taman Aries. Kebaktian akhir tahun 2023. Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember 2023 pukul 7.30 dan 10.00 dengan tema Mataku telah melihat keselamatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto. Dan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 19.00 dengan tema Hidup dalam Hikmat Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kebaktian Tahun Baru pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.00 dengan tema Melangkah dengan Pasti. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hobert V. Ospara. Mari kita sambut masa Raya Natal. Umat terkasih, sebagai ungkapan syukur atas sukacita Natal, kita akan memberikan persembahan palungan. Persembahan palungan akan diberikan kepada: pertama, Klinik Pratama Karya Kasih. Persembahan akan diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan peremajaan peralatan dan pengembangan klinik gigi keluarga. Kedua, Panti Asuhan Tanjung Barat Pasar Minggu. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Pasundan ini mengasuh anak-anak dari SD sampai SMU. Persembahan palungan akan dikumpulkan dalam kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember pukul 17.00 dan 20.00 melalui amplop persembahan yang disediakan. Jemaat juga bisa mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries maupun dengan scan kris. Akhiri jumlah pengiriman dengan kode unik 013. Mari kita mempersembahkan persembahan palungan sebagai wujud merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita semua akan merayakan hari Natal. Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang kehadiran adik-adik untuk bersama-sama menyambut kelahiran Juru Selamat kita yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 jam 10.30 pagi dengan tema Kasih dan Keajaiban Natal. Ayo adik-adik kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Jangan ketinggalan
Ditunggu ya kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Setetes darah Anda sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan. Perjamuan Kudus akan diselenggarakan hari Minggu 7 Januari 2024 secara onsite untuk seluruh kebaktian. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjamuan Kudus tanpa live streaming, maka Majelis Jemaat melayangkan pelayanan sakramen Perjamuan Kudus bagi anggota yang lansia atau yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dilakukan dengan dua alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, Perjamuan Kudus rumahan. Kedua, Perjamuan Kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen Perjamuan Kudus di gereja pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 31 Desember 2023. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Saat ini, kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya Kristus. Kristus, Sang Terang, karuniakanlah sukacitamu. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Sang Maha
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Umat kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja, membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu, karena terisap dalam keinginan. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan, karena kami terlalu mementingkan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami. Terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami, agar kami siap menyambut-Mu. Demi Kristus, sumber sukacita kami. Amin. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, rasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekam. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasa-Mu. Bangkit menang gegap gempita, Kau mengalahkan seteru. Tongkat penindas sudah patah dan tamat memudahkannya. Terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera.
selama-lamanya. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka saudara dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa tergelap. Penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka, tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mendapatkan pengertian di dalam firman-Mu untuk kami boleh lakukan dalam hidup dan keseharian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar sabda Allah. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua demikian. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun renuntuhan yang telah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci pemerampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memecarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih dikaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang bagai sungai yang
bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka,
Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau pantun dulu nanti dijawab ya. Pergi ke pasar beli semangka. Apa kabar semua? Baik, bukan cakep. Coba Bapak Ibu tanya sebelahnya apa kabar. Ya. Selama kita masih bisa tanya kabarnya dia, kita tanya ya. Dan selama kita masih bisa nanya kabar orang lain ya tanya aja. Suatu waktu nanti kita nggak bisa ditanya dan nggak bisa nanya, bener ya? Jadi ya tanya nggak apa-apa, nggak bayar kalau nanya ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki Minggu Advent yang keberapa? 3. Bentar, saya nyalain ini gimana ya? Oh gini. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Nah, Bapak Ibu tahu warna lilinnya yang dinyalain tadi warna yang mana? Hijau. Yang sini? Yang sini ya. Berarti tadi datangnya nggak terlambat. Kalau terlambat dia bingung, wah yang mana ini ya. Warnanya ya tidak merah full ya. Jadi ya kurang merah lah, maksudnya apa pink atau apa sih itu ya. Dia mau menandakan sukacita itu sudah ada tetapi belum full. Makanya disebut minggu ini minggu Gaudate ya, minggu sukacita gitu. Maka tema kita itu menantikan dia dengan sukacita. Nah Bapak Ibu, kita tinggal 8 hari lagi ya. 8 hari tanggal 20 berapa? 4 dong. Sekarang tanggal berapa? 17 tambah 8, 25 bukan 24. 25 itu Natalannya ya. Nah 25 Natalan Bapak Ibu jangan lupa jangan sampai tidak datang ya, karena ada ini nih. Film horor. Ya, jadi tanggal 25-nya datang ya. Kita ada perayaan juga sekalian ibadah ya, Natal seperti itu. Tadi judulnya masih ingat gak? A Day Before Christmas. A Day Before Christmas tanggal berapa? 24. Jangan lupa, berarti harus datang karena tanggal 24 malam tuh ada ibadah. Ya, ibadah Natal pertama. Lalu kalau pagi nanti ada ibadah Minggu. Jadi hari Minggu tanggal 24 tuh jangan lupa, jangan datang malamnya aja. Tapi datang pagi juga ada ibadah Minggunya dan ada ibadah Natalnya. Nah itu informasi buat kita semua. Bapak Ibu, kita sekarang mau bahas tentang tema
sukacita. Apa sih yang membuat kita itu tidak bersukacita dalam hidup gitu ya? Kayak itu pertanyaannya. Pasti banyak. Dalam masa penantian kita harus menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya. Tetapi di dalam masa penantian itu bagaimana cara kita berjalan itu menentukan nantinya apakah kita akan berjalan dalam sebuah sukacita atau kita berjalan di dalam ketegangan, kecemasan, dan ketakutan. Nah itu ditentukan juga dari cara kita menjalani kehidupan kita. Nah saya mau tunjukkan sesuatu, bukan sulap, bukan sihir. Boleh tepuk tangan 3 kali? Cengreng, ada tali. Tadi di tangan saya kosong kan? Sekarang ada tali. Saya mau minta boleh enggak 3 orang boleh bantu saya. Nah, 1, 2, 1 lagi. Siapa? Ibu-ibu boleh. Saya mau tunjukkan sesuatu. Bapak boleh pegang ujung, Pak Maurid ujungnya sebelah saya nih, sini. Ya. Nah, siapa yang mau? Kalau maju di sini nanti, oke. Entar, Ibu saya kasih tahu di mana. Ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun Bu. Wah, ulang tahun ternyata. Selamat ulang tahun ya. Iya. Jangan nyesel, nggak apa-apa. Nanti semuanya jadi minta traktir. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Pak Budi, Pak Maurid masih bisa jongkok nggak? Masih bisa ya? Ya setengah boleh. Ya biasa jongkok biasa aja. Nah oke. Pak Maurid masih bisa ya? Oke. Nah ini bisa nggak diturunin dikit segini? Ini kameranya dapat ya? Naikin dikit lagi. Nah oke. Bapak Ibu saya mau gambarkan begini. Nggak dapat ya di kamera ya? Munduran sini kali Pak. Dikit. Biar yang di rumah juga bisa lihat. Oke. Cara kita menjalani kehidupan itu menentukan bagaimana sukacita kita. Ya. Tadinya saya tuh mau bawanya itu balok kayu. Tapi baloknya nggak ada. Jadi ibu saya mau minta jalan di atas ini. Ya. Dan ibu nggak boleh keluar dari jalan ini. Ya. Jadi ibu nanti jalan di atas baik seperti ini. Ya. Ibu jalan seperti itu ya. Dari ujung sampai ujung, begitu ya. Oke, silakan Bu. Saya mau tunjukin satu. Bapak Ibu coba perhatiin ya. Silakan. Iya, iya di atasnya. Oke. Ya, balik lagi. Coba sekali lagi, mana tahu 2 kali lulus. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jalan di atas sebuah tempat yang lebih kecil, ya. Sekarang kita akan buat jalan yang baru. Bapak tetap di situ ya. Nah, Pak Maurid bisa pegang sebelah sini. Oke. Nah, sekarang Ibu boleh jalan di dalamnya. Ini ceritanya papannya ya. Nah, jalan. Coba jalan. Oke. Nah, lalu kemudian Ibu balik lagi. Boleh joget-joget juga. Oke. Oke. Sambil jalan lagi ke sana, lalu Ibu sapa yang lain. Hai. Ya kan? Nah, oke. Sekarang saya mau tanya Bu. Bapak Ibu lihat enggak bedanya ketika jalan di satu garis dengan jalan ketika garis ini diperluas? Apa bedanya? Apa? Lebih santai, lebih rileks, lebih bisa melihat orang lain atau melihat jalan.
Nah seringkali sukacita kita hilang, gak apa-apa di situ. Sukacita kita hilang karena kita membuat, maaf ya Pak, dilepas ya gak apa. Sukacita kita hilang itu karena kita membuat sendiri jalan kita, membuat garis dalam jalan kita. Kita berjalan karena apa? Karena kita selalu melihat, aduh ini kredit belum lunas. Hati-hati gitu ya, terus apalagi anak-anak punya masalah, ya. Bos marah-marah melulu, tetangga juga marah-marah, di gereja dimarahi melulu, terus begitu. Sehingga jalan kita itu terasa sempit. Karena ketika kita jalan, kita membuat jalan kita sendiri itu menjadi jalan yang sangat kecil untuk kita lalui. Tetapi ketika kita membuat itu lebih lebar, maka kita membuat jalan itu menjadi lebih lebar, maka kita bukan hanya bisa untuk melihat diri kita sesama kita bisa tetap berjalan dengan rasa tanpa was-was. Kita bisa berjalan dengan tanpa rasa cemas. Kita bisa berjalan, bergoyang, lalu kemudian memperhatikan hidup orang lain. Kita tersenyum, bolak-balik sana, hai apa kabar, hai seperti itu. Walaupun mungkin di dalam perjalanan ini tetap persoalan masih ada. Tetap pergumulan masih ada. Tetapi cara kita berjalan untuk terus maju ke depan tidak sama. Kalau sebelumnya kita akan jalan terus tertunduk dan memperhatikan seluruhnya. Tetapi ketika kita memperbesar jalan kita, maka kita bisa bergerak dengan santai, dengan rileks, dan kemudian bisa memperhatikan hidup orang lain walaupun tetap punya masalah. Nah pertanyaannya bagaimana cara saya memperbesar jalan saya? Seperti itu. Maka jawabannya hari ini diberitahu dalam firman Tuhan. Maka cara kita untuk memperbesar jalan kita, maka jalan yang pertama, tahap yang pertama sederhananya adalah perluaslah rasa syukur dalam hidup kita. Sukacita itu dia akan bisa kita rasakan dalam perjalanan penantian kita. Sukacita itu akan bisa kita nikmati, perjalanan hidup akan bisa kita nikmati, perjalanan hidup akan bisa kita lewati, perjalanan hidup akan bisa kita lalui dengan berkurangnya perasaan cemas dan lain sebagainya. Ketika apa? Ketika kita mau belajar memperluas apa? Rasa syukur dalam hidup kita. Nah semakin luas rasa syukur itu Bapak Ibu, semakin luas rasa syukur itu, maka kita bukan hanya bisa menikmati perjalanan, tetapi juga kita bisa menikmati tidur. Betul ya? Orang yang bersukacita, orang yang bersyukur itu paling bisa untuk tidur. Makasih Pak Morris Ibu, selamat ulang tahun sekali lagi ya. Tuhan berkati. Nah, ya, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama belajar bagaimana melihat segala pertolongan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana di tengah-tengah situasi seperti jemaat di Tesalonika, ketika mereka juga melihat kehidupan dalam masa penantian yang gak mudah. Mereka belajar untuk melihat, belajar untuk memperluas hati mereka, memperluas pikiran mereka. Tentang hadirnya Allah, tentang keberadaan Allah, tentang kasih Allah di dalam hidupnya. Bagaimana ketika jemaat-jemaat umat di Yesaya ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka menjalani hidup, mereka masih bisa makan. Mereka masih bisa berkeluarga di sana, di pembuangan itu. Tetapi mereka kehilangan sesuatu yang berarti di dalam hidup. Yaitu sebuah ketenangan, sebuah sukacita. Nah karena itu Yesaya mengatakan, dia mau menunjukkan supaya mereka muncul rasa sukacita dalam hati. Diajak untuk melihat Tuhan itu selalu punya rencana yang baik. Tuhan itu selalu punya maksud yang baik. Tidak selamanya ia menendang, tidak selamanya ia menghukum. Dia selalu menyediakan kasih karunia. Dia selalu menyediakan pembebasan. Dia selalu menyediakan pertolongan bagi siapapun.
Kalau hari ini kita mengalami kesulitan, hari ini kita mengalami pergumulan, hari ini kita mengalami masalah, bukan berarti kasih Tuhan itu berhenti dalam hidup kita. Ya, saya selalu ingatkan itu, supaya jemaat atau umat yang ada di pembuangan itu kemudian menjadi umat yang bukan hanya tangguh, yang bukan hanya tahan menghadapi penderitaan, tetapi melewatinya dengan rasa syukur karena Tuhan ada di dalam perjalanan itu. Perluas rasa syukur. Maka jalan yang sempit akan menjadi lebar. Dalam masa penantian pada Tuhan, Tuhan Yesus minggu-minggu sebelumnya sudah kasih tahu perumpamaan. Bukan berarti perjalanan semakin mudah. Ada banyak, ada persoalan alam, persoalan bencana, perang, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang dibekali, bagaimana kita harus belajar melihat di dalam situasi perjalanan ini, kita tidak sendirian. Kita menantikan Natal, kehadiran Allah dalam hidup manusia. Inkarnasi Allah. Itu mau mengatakan apa? Bahwa para gembala nanti itu tidak menjadi sepi sendiri. Dia memiliki Kristus juru selamatnya. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Tesalonika bilang bersukacitalah. Gimana caranya? Maka perluaslah, ucaplah syukur dalam segala hal. Memperluas rasa syukur itu menjadi penting dalam hidup kita. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua dia bilang, tetaplah berdoa. Apa artinya? Bukan supaya rasa syukur ini terus tetap bisa meluas. Ya, dia bilang tetaplah berdoa. Tetap berdoa itu artinya apa? Jangan pernah berhenti, jangan terputus. Orang yang bersyukur itu akan terus menjaga hidupan doanya. Orang yang bersyukur itu yang memperluas rasa syukurnya, dia tidak punya satu alasan untuk berhenti. Untuk berdoa pada Allah. Karena dia mampu melihat pekerjaan Tuhan, mampu melihat kasih Tuhan, dia memperluas hatinya sehingga ruang-ruang sukacita itu banyak. Karena orang yang bersukacita tidak akan tahan untuk menahan kata-kata syukurnya pada Tuhan. Jadi di tengah-tengah zaman yang terus-menerus mengalami banyak persoalan, firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dia mau bilang apa? Hadiah leptos, tidak terputus. Dan itu selalu diulang oleh Paulus pada umat. Hadiah leptos, dia bilang. Tidak terputus, jangan putus. Karena Tuhan bukan mau mencari orang yang pandai berdoa. Mungkin kita bilang, saya bisa kok berdoa. Sudah bisa, tetapi yang Tuhan perhatikan. Apakah kita berdoa terus menerus sebagai syukur kita akan anugerah. Kalau orang yang doa putus-putus itu gimana sih Pak? Perhatikanlah hidup kita. Doa yang putus-putus itu biasanya doa yang selalu punya masalah. Kok bisa Pak? Perhatikan hidup kita. Kita kalau doa putus-putus itu kita akan doa kalau kita punya masalah. Kalau masalahnya sudah selesai, kita selesai berdoa. Kita akan berdoa kalau kita punya pergumulan. Kalau sudah selesai pergumulannya, kita selesai berdoa. Pada waktu pandemi mulai datang, masuk, kita berdoa terus. Berdoa tidak putus-putus Tuhan seperti orang-orang Israel di pembuangan.
Di Yesaya, Tuhan selamatkan kami, Tuhan selamatkan kami. Tapi ketika pandemi hilang, suara Tuhan selamatkan kami, Tuhan dengarkanlah, itu putus. Kalau doa putus-putus, itu berarti doa selalu hanya jalannya itu seperti di atas tali yang tipis itu. Doa putus selalu cari, ada masalah dia langkah, ada masalah dia langkah. Dia berdoa kalau dia punya pergumulan. Nah, kita harus belajar bagaimana mungkin rasa syukur sukacita itu bisa hadir kalau kita datang pada Tuhan hanya pada saat kita bermasalah. Bapak Ibu, saya ambil contoh. Kalau ada orang datang kepada Bapak Ibu, kalau dia punya masalah saja, hati Bapak Ibu tenang atau senang? Tiap dia punya masalah dia datang. Tapi kalau dia udah gak punya masalah apa? Dia pergi. Nanti kalau dia punya masalah lagi, dia datang. Kalau udah selesai masalahnya, dia pergi. Kita sebagai manusia nih, kita akui jujur, perasaan kita gimana? Hah? Kita pasti akan tanya, orang gimana sih kalau udah punya masalah aja datang ke saya. Kalau udah selesai masalahnya dia pergi. Nah, kalau kita bisa ngerti secara manusiawi, maka seharusnya ini juga menjadi sesuatu prinsip untuk diri kita kepada yang ilahi. Jadi kita harus belajar, diingatkan oleh Paulus, jemaat di Tesalonika diingatkan. Kamu jangan berdoa putus-putus, tapi berdoalah terus-menerus. Kenapa? Karena rasa syukur, sukacita tidak akan pernah menghentikan kita untuk terus bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan, kalau kita belajar dari bagian-bagian Alkitab kita itu, di dalam perjalanan hidup ini menuju masa penantian, maka kita diajak untuk mengenali diri kita. Kita harus mengenali diri kita ini apa dan siapa di dalam perjalanan hidup ini. Kita mengenali siapa diri kita ini, apa diri kita di dalam masa penantian ini. Kita mengenali siapa dan apa diri kita dalam usia kita yang mungkin tidak lebih dari 200 tahun. Nggak mungkin ya? Mungkin? Mungkin ya. Tetapi kita harus belajar kenali seperti siapa. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika ditanya, kamu siapa? Yohanes tahu bahwa dalam hidup ini dia hanyalah sebagai saksi. Dia bukan Kristus, dia bukan terang, tetapi dia menjadi orang yang bersaksi tentang terang. Dalam usia Yohanes Pembaptis yang tidak panjang, tapi dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena panggilan Tuhan yang dia mengerti, kenapa dia ada, kenapa dia hadir, kenapa Tuhan berikan dia waktu untuk menikmati kehidupan. Dia ngerti betul baik. Sehingga pikiran dia tidak simpang kanan, pikiran dia tidak simpang kiri. Orang yang kehilangan sukacita karena di dalam pikirannya terlalu banyak sim apa? Bukan simpanan, tapi simpangan. Beda. Simpangannya terlalu banyak. Bapak Ibu kalau berjalan, simpangannya banyak, Bapak Ibu pusing. Ada sebuah catatan bilang begini. Manusia itu setiap hari itu ada 6.000 pikirannya. Jadi itu ada 6.000 pikiran dalam pikiran kita dikatakan. Nah kalau kita tidak bisa mengenali pikiran kita, mengenalinya dengan cara memahami panggilan Tuhan, siapa diri kita, maka kita akan terus diombang-ambingkan oleh pikiran kita itu. Nah karena itu Yohanes Pembaptis ketika dia diuji oleh dunia, oleh orang di sekitarnya, diuji oleh apa? Oleh kekuasaan, diuji oleh apa? Diuji oleh popularitas, diuji oleh apa? Diuji oleh kemudian pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Yohanes Pembaptis tidak kehilangan sukacita. Kekuasaan, popularitas dan lain
Yohanes tahu siapa dirinya. Bagi dia, saya penuhi saja panggilan Tuhan. Hidup saya hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sampai masa saya, orang yang kenal dirinya dalam perjalanannya bersama Tuhan, maka dia tidak menjadi Harun, dia tidak menjadi Miriam. Ketika Harun, Bapak Ibu tahu ya, pada waktu Musa memimpin perjalanan itu, Harun itu harusnya mengenal dirinya, bahwa dia memang ditaruh Tuhan untuk menolong, menemani Musa. Tetapi Harun tidak menyadari itu. Dia menuntut lebih kepada Tuhan. Miriam, dia punya fungsi di sana. Apa hadir hidup dia? Menyelamatkan Musa pada waktu bayi dengan menjaga menaruhnya di sungai Nil itu. Tetapi karena Miriam tidak memahami panggilan Tuhan, tidak memahami, dia menuntut lebih kepada Tuhan. Saya harus jadi ini Tuhan, saya harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dan mereka kehilangan jalannya, kehilangan sukacitanya. Bapak Ibu yang ketiga itu, ayo sama-sama di Minggu Advent ini cari kenali diri. Apa sih panggilan saya sebagai seorang bapa, panggilan saya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang saudara. Nah, kita jadi seorang pelayan di gereja, di mana kita harus belajar. Kalau enggak kita akan terjebak, kita akan bisa marah, bisa cemas, bisa ragu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki popularitas. Kita kemudian ditantang oleh dunia ini, kita akan kehilangan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak mengalami kehilangan sukacita? Yang terakhir dikatakan, kita harus selalu perbaiki diri kita. Kita harus selalu perbaiki langkah kita. Kalau misalnya di awal kita melangkah hanya dengan satu garis-garis kekhawatiran dan persoalan, kita harus belajar perbaiki hati kita yang sulit sekali mengucap syukur. Selalu saja kita menuntut tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Kita harus belajar perbaiki diri kita. Hati kita harus belajar diperluas. Tuhan, aku mau ucap syukur. Terima kasih. Melebar jalan itu. Kita harus belajar apa? Belajar perbaiki diri kita. Kita harus belajar untuk terus-menerus mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Siapa diri kita? Kita harus mengenali itu. Terus begitu. Dan kita harus belajar juga untuk apa? Belajar memperbaiki diri. Mempelajari apa? Belajar terus menerus memperbaiki kehidupan doa kita. Karena dunia ini begitu banyak pergumulannya. Banyak persoalannya. Banyak ancamannya. Apa yang bisa menguatkan kita? Hanya kepada Tuhan. Datang doa. Perbaiki doa kita. Tadinya jarang-jarang. Semakin sering, makin sering, dan pada akhirnya doa itu menjadi nafas hidup kita dalam sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Di minggu yang penuh sukacita ini, minggu Advent ketiga, di mana kami menunggu 7-8 hari lagi, kami akan boleh merayakan Natal. Juru Selamat, kami merayakan bagaimana Juru Selamat, keselamatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan manusia ini. Karena itu pada minggu ini tolonglah kami ya Roh Kudus, agar di tengah-tengah situasi pergumulan, di tengah-tengah situasi sakit penyakit, di tengah-tengah situasi keputusasaan, di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang kelam, biarlah di tengah situasi itu kami tetap diberikan pertolongan untuk mampu memperluas rasa syukur kami. Kami dibantu, ditolong untuk terus hidup di dalam doa-doa. Kami boleh mengenali diri kami, panggilan Tuhan untuk kami jalani. Dan kami terus memperbaiki diri kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan sendiri. Karena itu kami juga berdoa, anugerah Tuhanlah yang memimpin jemaat-Mu di GKI Taman Aries ini secara khusus. Engkau yang memperhatikan wajah kami Tuhan. Engkau yang memperhatikan air mata kami. Engkau yang memperhatikan kesesakan kami. Engkau yang memperhatikan kecemasan dan kebimbangan kami. Legakanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat segala sukacita yang kami boleh miliki. Atas rahmat Tuhan, atas usia yang bertambah, atas rahmat Tuhan, atas juga usia pernikahan, atas rahmat Tuhan untuk bisnis, atas rahmat Tuhan untuk pekerjaan, atas rahmat Tuhan untuk segala berkat-berkat yang ada. Biarlah kami juga boleh ucap syukur. Kami boleh juga menjadi berkat di dalam berkat yang Tuhan beri. Sehingga sukacita kami bukan hanya sukacita yang terpatri pada materi, tetapi sukacita yang juga boleh bersandar kepada kasih ilahi. Tuhan Yesus berkati juga masyarakat Indonesia, negeri ini, bangsa ini, yang saat ini juga sedang dalam proses tahapan untuk pemilihan umum. Beri kami hikmat Tuhan, beri kami hati yang terang, beri kami pengertian, beri kami kejelasan. Kami membaca, kami mau mengenali tanda yang dari Tuhan, bukan tanda yang dari manusia. Kami mau belajar, mengenali mungkin apa yang baik dari yang belum baik.
atau apa yang terbaik dari apa yang baik. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa dan negara ini. Biarlah juga Engkau menjaga Tuhan, berkati dengan kerukunan selalu dan kebersamaan. Di tengah pilihan kami yang mungkin berbeda satu sama lain, tetapi hati kami tetap satu, tetap sama, yaitu untuk keamanan, kerukunan, dan kebersamaan negeri ini. Tuhan tolonglah. Juga untuk perdamaian dunia, kami mohon, biarlah perdamaian dunia ini terus tercipta, terus terjadi, kembali di dalam kesehatian. Ini syafaat kami Tuhan Yesus, dan doa setiap pribadi kami yang tak terucap kepada siapapun. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan syafaat ini, dalam doa yang telah Kau ajarkan juga kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris yang tertera, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama persembahan. Dan sebagai wujud syukur dan sukacita dalam menyambut Natal, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan palungan di minggu depan, dan yang amplopnya dapat Bapak Ibu peroleh di meja depan. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji nama-Nya. Dulu telah beri impitan, Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari
Bapak Ibu, kita bawa ucapan syukur kita dalam doa. Bapa yang makasih, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh Allah rindu untuk selalu kita mendekat padanya. Allah rindu selalu untuk memberkati kita. Tapi biarlah kehidupan kita tidak hanya berhenti pada berkat yang kita terima. Mari kita hidup dalam penantian dan sukacita. Karena Sang Raja telah datang ke dunia. Mari kita sambut dalam nyanyian sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, imanilah berkat Tuhan yang menyertai. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita tetap hidupkan penantian kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa tergelap. Penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Ketika Yusuf dan Maria menantikan